Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Selasa siang menggelar konferensi pers terkait polemik yang kembali muncul usai relokasi rumah sakit Curup ke jalan 2 jalur. Pasalnya, usai direlokasi ke jalur 2, tiba-tiba anggota DPRD Kabupaten Kepahyang melakukan sidak ke rumah sakit tersebut. Tindakan tersebut menyebabkan ketersinggungan Pemkab Rejang Lebong dan menganggap DPRD Kepahyang tidak menghargai Pemkab Rejang Lebong sebagai pemilik sah atas bangunan rumah sakit di jalan 2 jalur tersebut. Bupati Rejang Lebong Ahmad Hijazi akhirnya buka suara dan membeberkan sejumlah dokumen penting yang intinya bangunan RSUD Curup yang berada di kawasan 2 jalur adalah sah milik Pemkab Rejang Lebong dan legal karena didukung oleh dokumen yang diakui secara hukum. Berikut penjelasan Bupati Rejang Lebong Ahmad Hijazi. Rumah sakit ini suratnya lengkap, ada di dalam ini seluruh. Ya, makanya kalau tidak lengkap tidak mungkin Pemerintah Rejang Lebong berani membangun tanpa ada landasan dan regulasi. Artinya kita ini pemerintah tentu membangun itu terus ada aturan-aturan yang kita pedomani. Apalagi itu membangun itu bukan dana APBD sepenuhnya. Itu 95% membangun itu dana DAK. Artinya pemerintah pusat tidak sembarangan memberikan dana, tidak serta-merta memberikan dana kalau mereka tidak tahu letak dan duduk daripada keberadaan rumah sakit tersebut. Sehingga itu makanya pembangunan itu menggunakan dana DAK. Oleh karena itu saya sedikit akan menyampaikan bahwa ya saya meneliti, saya membaca karena ini tahun 2001 yang lalu. Saya tidak ingat lagi 2001, 2002 saya sudah. Jadi ini rumah sakit. Ini kita mendapat bantuan dari pinjaman BHS ya. Waktu itu namanya BHS ADD ya, pusat-pusat. Jadi kita mengajukan dan itu dapat persetujuan. Yang nama pengajuan itu bukan kita serta-merta dikasih, itu adalah pinjaman beban pemerintah daerah untuk membangun rumah sakit. Rumah sakit itu disetujui dibangun dan pada saat itu turun dananya pada akhir 2004. Akhir 2004 dana itu turun setelah masa berlaku masa jabatan saya dengan Pak Umar Usman tanggal 18 Maret 2005 habis dan digantikan oleh Suherman dan di Kepahyang dipimpin oleh Bando Amin. Sebelum Bando Amin memimpin menjadi bupati Kepahyang ada kartekel. Kartekelnya adalah saudara bupati yang sekarang, saudara Hidayat Sahib. Nah, berkaitan dengan pembangunan, maka saat kita memberikan pemekaran, memberikan kekuasaan penuh kepada Kepahyang, kita sudah menyerahkan P3D. P3D itu sudah kita serahkan sejak dari 2003 sampai 2004. Selesai. Tidak ada lagi masalah. Bahkan ada 3 aset yang tidak kita serahkan saat itu. Antara lain aset yang tidak kita serahkan itu adalah perumahan yang pernah jadi perumahan DPR di daerah Tabamulan. Itu ada perumahan tidak kita serahkan. Aset kedua tidak kita serahkan itu pabrik Atsiri, pabrik minyak Atsiri, minyak nilam. Yang ketiga waktu itu salah satu mobil camat Kepahyang yang belum kita serahkan pada saat itu. 3 aset itu tidak kita serahkan. Nah selanjutnya tahun 2005 saya tidak lagi. Maka tahun 2005 maka baru dibangun itu rumah sakit. Rumah sakit dibangun tahun 2005 di masa Suherman jadi Bupati Rejang Lebong, Bando Amin jadi Bupati Kepahyang. Artinya ini tidak termasuk dengan P3D. Karena pemimpinnya sudah berganti dan itu bukan aset yang lama, aset yang baru didapatkan oleh Kabupaten Rejang Lebong. Program perencanaan membangun rumah sakit itu sejak tahun 2001 kita programkan, 2002 kita usulkan, 2003, 2004 baru turun dana DHS-nya. Itu panjang dan lahan itu sudah dimiliki oleh Kabupaten Rejang Lebong seluas lebih kurang 5,7 hektar, tapi di sini saya lihat 5,4 hektar, oke tidak ada masalah. 5,4 hektar.
di dalam surat sertifikat yang saya lihat. Kalau sertifikat saya 5,7 hektar, tidak ada masalah. Mungkin ada rakyat, oke, rakyat Indonesia juga mau minta mati, monggo. Artinya kalau kita bicara rumah sakit, apa sih masalah rumah sakit? Tidak ada masalah. Kenapa? Nah, untuk saat ini nanti boleh menjelaskan prosedur kenapa kita bangun rumah sakit di zaman saya dan kawan-kawan ini. Nanti Pak Sekda yang lebih lengkap dengan Pak Pranoto yang sudah selalu mengikuti secara teknis. Jadi ini akan ada sejarah kenapa Raja Babong membangun rumah sakit itu. Dan sampai keluar surat gubernur. Nanti silakan saudara-saudara boleh difoto di surat ini dengan pernyataan Bupati Kebayan bahwa itu rumah sakit tidak bisa kita ambil. Rumah sakit bukan profit oriented. Ya, rumah sakit adalah untuk kepentingan sosial. Jadi tidak kewajiban daripada kita melakukan untuk membangun ada izin mempendirikan bangunan. Dan izin bangunan itu sudah sejak tahun 2005 sudah ada. Ini hanya renovasi peningkatan status rumah sakit. Jadi tidak dibangun sekarang, itu ditingkatkan. Nah, setelah itu kita ya melakukan perizinan. Kita lengkap izin sudah kita untuk pemerintah. Tapi saya bingungnya kenapa DPR yang begitu ngototnya. Sementara pemerintah tidak ada masalah dengan Raja dan Babong. Karena mereka tidak paham dengan prosedurnya. Bahkan ada satu kesalahan besar ya, boleh Anda catat. Dia sidak itu hak siapa rumah sakit? Sidak itu hak siapa? Mereka sudah ngawur nih sekarang DPR ini sekarang. Kebablasan. Yang disidak itu kan pemerintah jangan bonggonya. Kok disidak? Prosedur hukumnya kemana itu? Kita ini masih taat hukum, masih hukum. Masa DPR tidak paham hukum? Nah ini yang mungkin perlu disikapi. Dan kita ini kan mengklarifikasi bukan untuk daya bersambut. Itu sudah salah. Mestinya dia lakukan ke DPR, ke Bupati sudah, ya silakan dia sidak. Tapi dia lorong sidak. Kalau kemarin digembok oleh Satpam, siapa yang ngurusinnya? Tidak ada alasannya. Dianggap itu nyalon orang ingin serta-merta masuk. Untuk izin rekomendasi Kecamatan Merigi sudah ada. Nah, jadi mungkin ini barangkali nanti teknis ya kalau sejarah masuk ya kenapa yang selanjutnya dibangun ini Pak Sekda nanti Pak Asosiator lebih mendalam karena beliau sampai ketika selanjutnya mereka mengikuti. Kalau saya kan sudah pengantar sebenarnya untuk pembukaan lahan awal saja ya mungkin saya kira gitu Pak Sekda. Franky Adinegoro, reltv.com mengabarkan.